what a shot that is! From distance, it's dipped on Kyle Bunny. Coming inside. Salah back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. That is for Indonesia with touch 11. Ya, Thailand akan menantang Indonesia dalam final Piala AFF 2020 setelah imbang tanpa gol pada semifinal leg kedua melawan Vietnam. Sebelumnya di leg pertama Thailand unggul 2-0. Thailand menyusul Indonesia ke final Piala AFF 2020 setelah pada leg kedua semifinal bermain imbang tanpa gol dengan Vietnam. Hasil seri cukup membawa Terasil Dangda dan kawan-kawan ke partai puncak karena pada pertemuan pertama unggul 2 gol tanpa balas. Dua gol pada leg pertama diborong Chanatip Songkrasin, gelandang lincah yang dijuluki Messi Thailand dan bermain di Liga Jepang. Sementara Indonesia yang lebih dulu ke final menyingkirkan Singapura dengan agregat gol 5-3. Indonesia memastikan lolos ke final setelah melalui laga penuh drama di leg kedua. Kejar-kejaran gol terjadi dan diwarnai 3 kartu merah untuk pemain Singapura. Laga harus lanjut ke babak tambahan, di mana tim Garuda akhirnya berhasil unggul 2 gol lewat gol bunuh diri Sawal Anwar dan gol dari Egy Maulana Fikri. Sebelumnya pada leg pertama, Indonesia dan Singapura berbagi angka 1-1. Gol bagi Indonesia dicetak Witan Sulaiman, sementara gol Singapura dicetak Iksan Fandi. Kini pertemuan Indonesia dengan Thailand di final akan menjadi pertemuan keempat kedua negara di partai puncak Piala AFF sejak turnamen digelar mulai tahun 1996. Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi membahas mengenai laga final leg pertama Indonesia melawan Thailand. Masih ada Bang Effendi di studio dan juga Bang Henry Satrio melalui sambungan Zoom. Bang Effendi, tadi yang sempat kita putus begitu ya, pertanyaan saya mengenai terkait Arhan yang kira-kira nanti itu tidak dimainkan karena ada kartu kuning. Kira-kira siapa yang menggantikannya? Ya, kehilangan Arhan sebenarnya ini sebuah lubang ya. Dia sangat ideal sekali dengan Asnawi di sisi kanan, dia di kiri. Tapi kalau saya lihat di dalam skuad kita, itu yang di posisi bek kiri asli ada Edo Febriansa ya. Edo itu cukup bagus main di Persita Tangerang. Dia pemain muda, masih muda sekali, 21 tahun. Dan dia sudah pernah diberi kepercayaan berapa kali main dalam uji coba. Saya pikir ini sebuah pertaruhan juga buat Sintayong, apakah berani menaruh Edo di situ, atau alternatifnya Rizky Dwi Febrianto yang notabene adalah bek kanan yang mungkin bisa dimainkan di bek kiri karena dia beberapa pertandingan di klubnya juga sering ditaruh bek kiri, atau memaksakan Rahmat Irianto untuk bergeser ke kiri dari stopper. Tapi dari sekian opsi itu saya mungkin lebih tertarik melihat Sintayong berani menurunkan Edo. Karena kita tahu bahkan Pratama Arhan pun adalah hasil coba-coba yang berhasil. Jadi di zaman Sintayong Pratama Arhan ini melaju hasil coba-coba dia di awal, sehingga sekarang kita mengenal Pratama Arhan sebagai bek kiri terbaik kita untuk di timnas sekarang. Bukan tidak mungkin beliau akan berani menampilkan Edo yang memang punya posisi asli di bek kiri untuk meninggalkan lubang yang ditinggalkan Pratama Arhan ini. Bicara soal peluru ini, Bang Effendi, kira-kira peluru yang dimiliki skuad Garuda Indonesia apa yang bisa dikeluarkan oleh Sintayong? Saya pikir secara pemain yang memiliki untuk game changing itu cukup banyak ya. Saya lihat mungkin aja Irfan Jaya dan Egy akan dicadangkan, baru nanti mereka menjadi super sub. Untuk variasi seperti itu banyak sekali ya, terutama di lini tengah juga Sintayong itu cukup berani kadang-kadang menurunkan variatif pemain-pemain untuk merubah plan permainannya. Ketika gagal di babak pertama dia berani untuk menurunkan pemain-pemain. Tapi saya pikir nama-nama seperti Irfan Jaya layak dikedepankan untuk mengimbangi matangnya pemain-pemain di lini belakang Thailand ya. Kita tahu di Thailand itu ada Manuel Bir, dia stopper yang cukup senior dan naturalisasi yang cukup berhasil di Thailand. Menembusnya juga sebuah pekerjaan yang sulit. Kalau dibilang tadi kiper utamanya Thailand
juga terkena akumulasi yang tidak hadir, tapi kiper utama dan kiper kedua Thailand sama-sama luar biasa. Kita tahu kiper yang nanti malam mungkin akan diturunkan tuh Kawin Tamsanacanan itu, dia main di Liga Belgia. Jadi sama aja gitu. Ternyata bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng juga. Jadi kiper pertama nggak hadir, kiper kedua juga ganas. Jadi secara materi saya pikir Thailand cukup luar biasa, tapi secara strategi inilah tantangan buat Sintayong untuk mengeluarkan kemampuannya sebagai pelatih kelas dunia. Baik, nah meskipun ini lawannya luar biasa, wow begitu ya Thailand ini, tapi kita juga harus optimis kepada skuad Garuda Indonesia. Bang Henry, ini yang ditunggu-tunggu pemain siapa ini dari timnas? Kalau saya materi yang ada saat ini sebetulnya cukup merata ya, banyak yang mengejutkan. Keputusan berani Sintayong membangku cadangkan Evan Dimas, membangku cadangkan Egy Maulana Fikri, bahkan banyak sekali pemain-pemain yang tadinya kita pikir bisa menjadi starter, tapi nampaknya belum diberikan kesempatan dari awal. Sintayong punya beberapa pemain yang menurut saya memang dia andalkan di depan ya. Misalnya seperti Rizky Ridho, kemudian ada Witan Sulaiman yang juga tidak tergantikan. Nah ini menurut saya memberikan catatan sedikit, agak takut ini Witan Sulaiman untuk digantikan oleh Sintayong. Nampaknya ini ibaratnya seperti Muhammad Salah di Liverpool, udah capek pun nggak diganti-ganti gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa dilihat karena masih ada leg kedua April. Jadi apapun hasilnya hari ini akan ditentukan leg kedua, tapi mudah-mudahan kita bukan saja bisa memberikan kejutan, tapi juga bisa memberikan gelar juara pertama kali di Piala AFF. Baik, kalau tadi Bang Effendi sudah menyinggung mengenai pelatih dari Sintayong sendiri, pelatih dari Garuda Indonesia. Kalau Bang Henry sendiri melihat pelatih ini sejauh ini seperti apa? Dia berhasil meramu dan meracik perpaduan antara pemain-pemain senior di Thailand dengan pemain-pemain muda. Dan kemudian tadi memang ada beberapa pemain Thailand yang tidak bermain di Liga Thailand tapi justru bermain di liga-liga internasional. Nah, memadukan dua kriteria atau dua karakter ini tidak mudah dan nampaknya pelatih Thailand berhasil memadukan itu. Tentunya pelatih Thailand tidak ingin menjadi pelatih Thailand pertama yang kalah dari Indonesia di Piala AFF, makanya dia kemungkinan besar akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi menurut saya asal pemain-pemain Indonesia bermain tanpa beban gitu ya, pasti bisa menang. Tim-tim yang bermain tanpa beban ini terkadang bisa mengejutkan karena bisa bermain lepas dan bebas gitu. Yang paling penting adalah jangan hilang konsentrasi, terutama para pemain belakang. Ya, saya sih sampai hari ini optimis April, Mas Effendi, kita akan bisa mencuri kemenangan dan kemudian mematangkan kemenangan nanti pada saat leg kedua. Baik, ini yang menarik adalah prediksi skor ya, Bang Henry dan juga Bang Effendi. Saya mau ke Bang Effendi terlebih dahulu. Kalau bicara skor ini memang kita menyebutkannya seperti doa kepada seperti yang dilakukan Bang Effendi minggu lalu. Kira-kira berapa nih di leg pertama Indonesia bisa meraih skor? Ini kan 2 leg ya. Dan Thailand belum pernah kalah sampai sekarang selama kompetisi. Belum pernah kebobolan ya? Belum pernah. Jadi saya pikir secara realistis saya pikir ini pertandingan pertama akan draw. Dan pertandingan kedua nanti kalau saya diundang lagi di sini kita kasih lagi prediksi ya. Itu tadi pandangan atau ramalan ya dari Bang Effendi. Kalau Bang Henry sendiri seperti apa ini? Sepertinya sudah merasakan sedikit-sedikit bocoran karena euforia vibe dari nobarnya sudah berasa sekali nih. Ya kalau menang perjalanannya masih ditentukan leg kedua. Jadi saya memprediksi leg pertama ini Sintayong akan menurunkan strategi pada saat kita menahan Vietnam 0-0 pada saat babak penyisihan. Jadi saya memprediksi untuk leg pertama ini kita akan bertahan dan hasilnya 0-0. Semoga saya salah, semoga saja justru kita menang di leg pertama ini. Amin ya, kita amini ya. Karena ini saya yakin pasti seluruh masyarakat Indonesia deg-degan ya. Final 2016, Final malam hari ini. Final 2016 leg pertama kita menang.
Oh begitu ya, Ya, final leg baru pertama menang, final final leg kedua. Habis itu kalah. Nah ini jangan sampai, kalau bisa nggak apa-apa nih di awal legnya kita imbang ya, Iya. tapi leg keduanya kita bisa merebut skor. Ya, amin, Bang amin. Henry dan juga Bang Effendi, kalau bicara soal bagaimana permainan yang dilakukan oleh skuad Garuda Indonesia, kita perlu apresiasi yang luar biasa. Mereka ini masih muda-muda, tapi materinya luar biasa dan bisa memberikan permainan yang menghibur dan berkualitas. Kalau banyak sekali media-media luar di sana memberikan pendapat begitu ya. Nah kalau dilihat dari ke depannya nanti sepak bola di Indonesia, melihat materi-materi yang sudah ada, sepatutnya seperti apa ini baik PSSI dan juga pemerintah memberikan ya mungkin program ke depannya. Bang Effendi boleh? Saya pikir ini salah satu generasi emas timnas Indonesia ya. Asal ini dibina dengan baik, Sintayong diberi kesempatan terus untuk membangun tim ini jangka panjang. Saya pikir sepak bola kita punya masa depan yang cerah ya. Tim ini sudah cukup lumayan lama dipegang oleh Sintayong, program-programnya juga sudah berjalan. Perpaduan timnas Indonesia Youth 2013, 15, 17, 19 ini yang tadinya mau tampil di Piala Dunia 2001 ini kalau terus dibina, saya pikir kita bisa mengimbangi Thailand atau negara-negara Asia lain ke depan. Saya pikir ini harus terus dipertahankan dan mudah-mudahan tadi Menpora sudah menjamin Sintayong akan terus melatih. Ini bagus sekali karena paling tidak Sintayong sudah merubah pola permainan Indonesia selama ini dengan racikannya. Saya pikir ini diteruskan aja. Belum tadi ada jaminan dari Menpora ya, Iya. untuk tetap mempertahankan Sintayong ke depannya melatih Garuda Indonesia. Terakhir untuk Bang Henry singkat saja. Kalau saya sepak bola Indonesia itu bukan hanya di lapangan, April, tapi juga di organisasi secara keseluruhan pun penyelenggara persepak bolaan Indonesia juga harus profesional. Liga Indonesia, kemudian bagaimana pelaksanaan Liga 2, Liga 3 yang kemarin cukup kisruh itu harus segera dilakukan. Dan kemudian menurut saya dari sisi pemerintah perlu segera ada undang-undang supporter yang bisa melindungi para supporter kita juga. Yang hari ini kan baru penonton namanya, belum supporter ya. Kemudian dari semuanya itu menurut saya harus ada penghargaan bagi Sintayong bila dia berhasil membawa Indonesia juara, entah itu dinaturalisasi gitu ya, atau menjadi warga kehormatan atau warga negara Indonesia honoris causa lah, dokter itu. Oke, terima kasih Bang Henry dan juga Bang Effendi sudah bergabung berbincang bersama kami di MNC Sama-sama. News. Oke, Salam terima sehat kasih. selalu Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, Selamat sore. pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.